Shalom Sainers, kembali berjumpa dengan saya di dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema adalah lebih dari pemenang. Bagi saudara yang ingin mendapatkan bahan dari renungan ini, bisa juga didapatkan di Instagramnya Sains Surabaya, yaitu shine_surabaya, dan juga di Facebook Sains Surabaya, itu Shine Surabaya. Oke, kita akan memulai perenungan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dengan doa. Tuhan, Engkau sungguh baik ketika Engkau menyelamatkan kami, Engkau merubah status kami menjadi anak-anak Allah, Tuhan. Dan saat ini kami mau masuk dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih jauh lagi. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dan membukakan hikmat atas kami, sehingga firman yang kami renungkan ini akan menuntun kami untuk mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dekat di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya yang berada di tengah-tengah dunia ini. Mari berkati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, renungan kita temanya lebih dari pemenang, diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Saya ajak kita untuk buka kitab kita bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Saya akan bacakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Ayat pokoknya ayat 37, Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku yang kekasih, ketika kita mendengar kata pemenang, apa yang dalam bayangan kita? Tentu ketika kita tahu bahwa pemenang adalah mereka yang berhasil memenangkan sebuah perlombaan atau pertandingan, sehingga akhirnya mereka disebut sebagai seorang pemenang. Tapi tahukah saudara bahwa pemenang itu sendiri bukan berbicara tentang prestasi, tetapi berbicara tentang bagaimana kita bisa berjuang untuk melepaskan sesuatu yang mengikat kita, atau kita berjuang untuk menyelesaikan pertandingan kita. Saudara tidak akan pernah bisa menang kalau saudara tidak pernah menyelesaikan pertandingan. Peringkat itu prestasi, tapi memenangkan pertandingan dengan diri sendiri adalah suatu keharusan dalam sebuah gelanggang pertandingan. Nah, ketika kita merenungkan bahwa kita yang semulanya adalah orang yang berdosa, kemudian Tuhan menyelamatkan kita dan mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya, hari ini kita belajar bahwa Tuhan juga yang menjadi pembela atas kita. Rasul Paulus mengatakan demikian. Ketika menyadari semua yang dikerjakan Allah dalam hidup kita semua yang ada dalam Yesus, khususnya juga di orang-orang di Roma, ya, Rasul Paulus berkata, apalagi akan kita katakan tentang semuanya itu? Tidak ada lagi yang perlu kita ragukan tentang kasih Allah, tentang rancangannya dalam hidup kita, tentang segala hal yang kita alami selama masih ada di bumi ini. Kasih Allah nyata melalui Yesus dan diserahkannya sebagai korban atas tebusan kita.
Jika Ia mengaruniakan anaknya bagi kita, apalagi yang perlu kita ragukan dari kasih-Nya? Saudara, apa yang engkau pandang tentang Allah? Apa yang engkau pandang tentang Tuhan? Tuhan tentu adalah pribadi yang besar, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang maha tahu, pribadi yang memiliki segala-galanya, yang menciptakan alam semesta. Pribadi itu mau mengaruniakan anaknya bagi kita untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Jadi apa yang harus kita takutkan ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini? Jika ada yang mendakwa kita di hadapan Allah, bukankah sekarang Yesus berada di sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela kita? Saudara dan saya menang di dalam pertandingan iman kita bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tetapi karena Yesus membela kita. Karena Allah yang maha kuasa itu berada di pihak kita. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak juga penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya dan pedang. Saudara, peristiwa perkembangan gereja di zaman gereja mula-mula, penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan yang luar biasa. Mereka bukan hanya terancam nyawanya, tapi mereka juga terancam untuk disiksa. Mereka dikejar. Mereka tidak memiliki keamanan dalam hidup mereka. Tapi perhatikan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Tidak juga penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya dan pedang. Sebab ada Tuhan bersama-sama dengan kita untuk kita hadapi itu. Apapun yang menjadi persoalan kita, persoalan Anda, persoalan setiap kita yang ada, yang mendengarkan renungan ini, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Mengapa hidup kita di dalam Yesus dikatakan sebagai hidup yang lebih dari pemenang? Karena tantangan seperti apapun dalam kehidupan ini dapat kita hadapi oleh kasih Allah yang sempurna bagi kita. Kita bisa melewatinya bukan karena kekuatan kita, karena Allah bersama-sama dengan kita. Karena kasih-Nya yang besar telah menebus kita, menyelamatkan kita, ada bersama-sama dengan kita, yaitu Yesus Kristus, dan hak sebagai anak Tuhan. Artinya saudara, dalam pertandingan gelanggang rohani kita ya, kehidupan kita bukan berbicara tentang apa yang kita capai dalam dunia ini, tetapi apakah kita dapat hidup dalam kekekalan atau tidak. Dunia hanya sementara. Mungkin perspektif menang dari dunia berbeda dengan perspektif menang dalam kerajaan Allah. Tetapi yang kita kejar bukan dari sudut pandang dunia, tapi dari sudut pandang Allah. Dan ketika kita melihat sudut pandang Allah, maka kita tahu bahwa Dia mengasihi kita. Nah, bagaimana cara kita merasakan kasih Allah yang sempurna itu bagi kita? Ada 3 poin yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, kalau kita mau tahu merasakan kasih Allah yang sempurna bagi kita adalah dengan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Bagaimana caranya? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari wajah-Nya, membangun hadirat Tuhan, membangun mesbah Tuhan dalam hidup. Karena engkau adalah bait Allah. Kemudian mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang saleh, mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang teruji. Bisa juga dengan bimbingan dari senior rohani kita, gembala kita, kakak-kakak rohani kita, mendengarkan masukan dari mereka. Ketika kita dalam persoalan, kita datang kepada mereka bertanya. Dengan demikian itu akan membantu kita untuk dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mengenal kasih Allah. Itu prosesnya. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Allah, maka engkau akan mengenal Allah. Yang ketiga adalah berada di dalam kasih-Nya yang menjadikan kita pemenang di dalam kehidupan ini. Ketika kita sudah mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita sudah mengenal pribadinya, apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita, tantangan kita, tentu kita akan mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita akan mendekat kepada Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau. Di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, seperti renungan yang kemarin, maka roh Tuhan akan menaikkan keluh-keluh kesah yang tidak dapat diketahui.
Dan Allah akan menyelidiki roh itu. Kita akan mendapatkan kekuatan untuk bisa melewati semua tantangan dalam hidup kita. Untuk itu, mari bertemu dalam pengenalan Allah melalui perenungan firman Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang benar, kemudian memperhatikan nasihat senior kita, gembala kita, kakak rohani kita, maka akan membawa kita kepada pengenalan akan pribadi Allah dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Dia, maka otomatis kita akan hidup di dalam kasih-Nya. Ia akan menjadikan kita pemenang di dalam hidup kita. Ingat, gelanggang pertandingan kita bukan dilihat dari kacamata dunia, tetapi dari kacamata Allah. Saya dan saudara adalah pemenang. Mari kita saksikan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami dibukakan kembali mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya Tuhan. Hari ini kami dikuatkan Tuhan bahwa kasih Allah telah terbukti dengan anak-Mu yang tunggal Engkau serahkan bagi kami sebagai korban penebusan menyelamatkan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, apalagi yang harus kami takutkan Tuhan, dengan bukti kasih yang telah Tuhan nyatakan itu. Ampuni kami ketika kami sering lari dari Tuhan, sering berbalik dari Tuhan. Biarkan melalui renungan firman hari ini Tuhan, kami mau mengenal Tuhan lebih dekat. Ajar kami, berikan kami kerinduan Tuhan untuk mau memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar melalui perenungan firman Tuhan, waktu teduh dengan Tuhan, pengajaran-pengajaran yang sah, dan juga nasihat-nasihat dari gembala maupun senior-senior kami Tuhan. Karena kami tahu dalam pertumbuhan pengenalan kami akan Engkau, maka kami akan mengenal Engkau Tuhan. Dan ketika kami mengenal akan Engkau, kami akan hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu itulah yang menuntun kami untuk dapat melewati setiap tantangan hidup kami, cobaan hidup kami. Dan itulah